Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Retnasari dengan NPM 2201170010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar basis data. Judul tugas saya pengamanan basis data. Pengamanan basis data atau database security merupakan aspek dalam basis data yang mengacu pada upaya-upaya pengamanan dari akses yang berbahaya dan merugikan. Pengamanan basis data memiliki beberapa tingkat. Yang pertama, relasi. Relasi adalah pengguna yang diizinkan atau tidak diizinkan mengakses langsung suatu relasi. Yang kedua, view. View adalah pengguna yang diizinkan atau tidak diizinkan mengakses data yang terdapat pada tampilan. Yang ketiga, read authorization adalah pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Yang keempat, insert authorization adalah pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Yang kelima, update authorization adalah dengan sengaja diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data tersebut. Yang keenam, hapus otoritas adalah pengguna yang diizinkan menghapus data. Pelanggaran akses secara sengaja pada pengamanan basis data. Yang pertama, pembaca data yang tidak diizinkan. Yang kedua, pengubahan data yang tidak diizinkan. Dan yang ketiga, penghapusan atau perusakan data yang tidak diizinkan. Pengamanan basis data. Yang pertama, fisik atau lokasi sistem komputer harus aman dan terlindungi dari jangkauan orang-orang yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Yang kedua, manusia atau kita user harus membatasi dan memberikan secara hati-hati untuk mengurangi kesempatan pada user yang terdaftar memberikannya pada intruder. Yang ketiga, sistem operasi. Sistem pengamanan yang diterapkan oleh suatu sistem operasi berpengaruh pada pengamanan basis data. Yang keempat, jaringan. Perlu mekanisme pengamanan pada software atau hardware jaringan. Yang kelima, sistem basis data. SPBD menerapkan otoritas pada objek-objek basis data. Selanjutnya, jenis otoritas untuk pengaksesan basis data. Yang pertama, disabling permission. Yang kedua, enabling permission. Integritas basis data berguna untuk menjamin validitas data yang terekam ke dalam basis data. Selanjutnya, jenis-jenis integritas basis data. Yang pertama, entity integrity atau tidak diperkenankannya basis data duplikat dalam satu tabel. Contohnya, seperti pada tabel ada yang angkanya yang merah karena adanya data yang diduplikat atau angka yang diduplikat dalam tabel tersebut. Yang kedua, domain integrity merupakan batasan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut dalam tabel, seperti misalnya pada karakter A sampai Z atau numerik 0 sampai 9, tanda baca dan simbol seperti ada pada teks tersebut. Contohnya ada pada tabel berikut. Angka yang merah itu karena adanya pelanggaran dari domain integrity. Karena angka numeriknya hanya ada dari 0 sampai 9, tetapi pada tabelnya dibikin 12, makanya terjadi pelanggaran pengamanan basis data. Yang ketiga, referensial integrity merupakan properti data yang menyatakan bahwa semua referensinya valid. Contohnya pada tabel berikut. Hubungan
Antar tabel dapat memenuhi aturan referensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, redundant data integrity, atau menghendaki keberadaan basis data di suatu tabel tidak terulang di tabel lain. Contohnya terdapat pada tabel berikut. Terjadinya pelanggaran integritas ini diakibatkan karena kesalahan perencanaan dan pembentukan basis data. Yang kelima, business rule integrity, atau data di suatu tabel harus memiliki nilai yang layak dan dapat diterima di tempat sistem basis data diterapkan. Contohnya seperti pada tabelnya merah karena mata kuliah A004 hanya boleh diambil jika mata kuliah A003 sudah lulus.